Terlihat banyak tumpukan buku-buku di dalam gudang itu. Yunwen mengambil satu buku dan satu tempurung. Melihat itu dia mengatakan, bahkan ada skrip tulang ramalan di sini. Apakah ini panduan bela diri rahasia? Mereka benar-benar memiliki segalanya di sini. Yunwen membuang buku dan tempurung itu. Melihat itu, Tetua Huang bertanya kepada Heavenly Demon, apakah menurut Heavenly Demon, Tuan muda membenci membaca? Mendengar itu, dengan wajah angkuh, Heavenly Demon mengatakan, "Oh, untuk orang yang berilmu sepertimu, kenapa kamu seperti ini? Apakah kertas-kertas itu bisa menginspirasi pria yang sudah memasuki tahu main?" Yunwen terlihat melihat ke kanan dan ke kiri dengan santai. Dijelaskan bahwa gudang rahasia Heavenly Demon dibagi menjadi total 6 ruangan. Ruangan pertama adalah tempat pengumpulan manual rahasia biasa. Ruangan kedua adalah tempat manual rahasia yang dikembangkan oleh para tetua kultus Heavenly Demon atau lebih tinggi ditempatkan. Ruangan ketiga adalah ruangan ramuan. Saat tiba di ruangan ramuan, Yunwen melihat banyak ramuan dan mengatakan, "Wah, meskipun Noh kembar sudah mengumpulkan cukup banyak ramuan, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang disimpan di tempat ini." Melihat itu, Yunwen bergumam mengatakan, "Sepertinya aku harus mampir ke tempat ini lagi. Ini akan sangat membantu bawahanku nantinya." Ruangan keempat adalah ruangan senjata. Itu diisi dengan berbagai senjata dan penjelasan singkat terlampir di bagian bawah senjata. Melihat banyak senjata, Yunwen yang hanya berjalan di antaranya mengatakan, "Ada banyak sekali senjata di sini." Ruangan kelima adalah ruangan leluhur, di mana patung-patung berukuran asli dari para pemimpin sekte Heavenly Demon di masa lalu, serta seni bela diri dan teknik kultivasi mereka ditinggalkan. Melihat itu, Yunwen mengatakan, "Menurut Grand Guardian, semua barang-barang dan panduan bela dirimu ada di ruangan terakhir." Yunwen berkata kepada Heavenly Demon, dan Heavenly Demon berkata, "Orang-orang ini pasti sudah membersihkannya." Mendengar itu, Yunwen yang terlihat santai mengatakan, "Bukankah ini aneh? Apakah membuka pintu gudang rahasia Heavenly Demon membuktikan keahlianmu sebagai Supreme Heavenly Demon?" Tapi menyadari ada yang aneh dengan kata-katanya, Yunwen membuang pandangannya dan bergumam mengatakan, "Ya, emang membukanya bukan tugas yang mudah. Aku masih merasa ada yang kurang di sini." Di ruangan keenam, kamar Heavenly Demon, terlihat patung-patung giok berada di sana. Yunwen terlihat sangat terkejut dan memanggil Heavenly Demon, lalu bertanya, "Apakah itu kamu, Heavenly Demon?" Mereka berdiri di depan patung Heavenly Demon. Heavenly Demon mengatakan, "Oh, mereka berhasil mengembalikan penampilanku." Dan Yunwen mengatakan bahwa Heavenly Demon terlihat cukup baik. Tapi saat mereka sedang fokus melihat patung Heavenly Demon, terlihat sosok bayangan dengan mata yang menyala bergerak sangat cepat menuju mereka. Saat tepat berada di belakang Yunwen, sosok itu mencoba menyerang Yunwen sembari mengatakan, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku mencium bau manusia?" Itu membuat Yunwen terlihat sangat terkejut.
dan spontan berteriak mengatakan, "Heavenly Demonic Hidden Art." Lalu Yunwen melompat menjauh dari sosok itu, menghindari serangannya, sembari bertanya-tanya siapa bajingan itu. Yunwen yang masih terlihat terkejut berkata, "Aku bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya." Tiba-tiba, tinju dari sosok itu sudah tepat berada di depan wajah Yunwen, memukul Yunwen dengan sangat kuat. Dijelaskan bahwa 50 tahun yang lalu, mantan 4 demonic sovereign adalah yang terkuat dari semua generasi berdaulat. Dan di antara 4 itu, ada salah satu tokoh yang paling kuat dalam sejarah kultus Heavenly Demonic. Lalu, suatu hari, dia menjadi serakah. Setelah diam-diam pergi ke gudang rahasia dan mencuri Heavenly Demonic Ring, dia memulai pelatihan pengasingannya. Namun, setelah sifat iblisnya mengamuk karena ki demonik yang dipancarkan oleh Heavenly Demonic Ring, dia akhirnya menjadi gila. Setelah lebih dari 300 murid kultus Heavenly Demonic mengorbankan hidup mereka untuk memaksanya masuk ke gudang rahasia Heavenly Demon dan menyegel pintunya, membuatnya berakhir di dalam gudang rahasia Heavenly Demon. Dia memukul Yunwen dengan sangat kuat, membuat Yunwen terlempar sangat jauh, membuat debu-debu beterbangan karena kekuatan pukulannya. Yunwen menabrak tembok, membuat tembok yang ditabraknya penuh dengan retakan. Yunwen berhasil menangkis pukulan pria itu dengan tangannya, tapi Yunwen terlihat sangat kesakitan bergumam mengatakan, "Aku akan mendapat masalah besar jika aku bereaksi sedikit lebih lambat." Pria itu terlihat sangat bergairah, menginginkan pertarungan. Melihat itu, Yunwen mengatakan bahwa jumlah ki demonik yang dipancarkan pria itu sangat luar biasa. Yunwen juga bertanya, "Siapa kau, bajingan?" Mendengar itu, pria itu mulai menyerang Yunwen dengan sangat beringas dan mengatakan bahwa aku akan memberitahumu jika kamu selamat. Entah dari mana, pria itu sudah memegang pedang, membuat Yunwen bertanya-tanya dari mana pria itu mendapatkan pedang. Tapi Yunwen dengan cepat menebaskan Heavenly Demonic Sword ke arah pria itu, membuat pria itu membatalkan tebasannya demi menangkis tebasan Yunwen. Sembari menangkis tebasan Yunwen, pria itu tersenyum, lalu berteriak sembari mendorong pedang Yunwen sekaligus melancarkan tebasan ke arah Yunwen. Yunwen terlihat sangat terkejut dengan tebasan itu. Untungnya Yunwen dapat menghindar. Pria itu masih terus menebas ke arah Yunwen dan Yunwen masih terus menghalangi tebasannya. Dengan Heavenly Demonic Sword, Yunwen mulai melangkah menjauh menjaga jarak mereka. Melihat itu, Heavenly Demon mengatakan, "Bagus. Kau berhasil mengimbangi serangannya." Sedangkan pria itu tersenyum tipis dan bergumam mengatakan, "Lihat bajingan ini." Lalu dia berkata, "Kau bukan anak biasa. Haruskah kita melihat seberapa baik dirimu?" Pria itu melompat lalu melemparkan pedangnya dengan sangat kuat. Dan Yunwen tidak mau kalah, melemparkan pedangnya dengan telekinesis, mengontrol arah terbang Heavenly Demonic Sword. Pria itu terlihat tersenyum bahagia, sembari melancarkan serangan ke arah Yunwen. Pedang pria itu dan Heavenly Demonic Sword saling beradu. Tidak hanya pedang mereka,
Yunwen dan pria itu juga saling adu pukul satu sama lain. Pria itu tiba-tiba terlihat sangat marah, mengarahkan pedangnya ke arah kepala Yunwen. Untungnya Yunwen dapat bereaksi dengan cepat, mengontrol Heavenly Demonic Sword untuk menangkis serangan pedang pria itu. Mereka saling adu pedang dengan sangat intens. Yunwen terlihat mulai bersemangat berteriak sangat keras, mengeluarkan semua kekuatannya, membuat pria itu terlihat terpukul sedikit mundur. Pria itu terlihat sangat kesal dan berteriak sembari mengarahkan pedangnya. Pertarungan yang intens itu berakhir dengan imbang. Pedang mereka saling jatuh satu sama lain, menancap di lantai. Pria itu tersenyum tipis sembari terengah. Tidak berbeda, Yunwen juga merasakan hal yang sama. Masih terlihat debu-debu dampak dari kekuatan mereka berdua. Yunwen yang berkeringat menatap pria itu sembari bergumam mengatakan, dia adalah seseorang yang sudah memasuki ranah transcending demonic. Apalagi dari segi energi batin, dia lebih unggul dariku. Pria itu merenggangkan kedua tangannya dan mengatakan, ini bagus. Aku tidak percaya. Aku sudah bertemu dengan seorang expert sepertimu di tahun-tahun terakhirku. Meskipun kamu tampak muda, kau sudah berada di ranah transcending demonic. Pria itu tersenyum lebar bertanya, siapa kamu? Tidak mungkin kabut lama dari kultus heavenly demonic itu membiarkanmu masuk dengan mudah. Sejujurnya tempat ini tidak cukup bagus untuk membesarkan expert bela diri sepertimu. Mendengar itu, Yunwen juga merenggangkan ototnya dan mengatakan, siapa tahu. Ngomong-ngomong, aku agak penasaran melihat kemampuanmu. Kau bisa dengan mudah pergi dari sini. Kenapa kamu menempatkan dirimu di sini? Mendengar itu, pria itu terlihat diam dengan raut bodoh. Lalu sembari tersenyum tipis, dia mengatakan, aku hanya tidak tertarik. Terlebih lagi, aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan di sini. Lalu pria itu bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dan menjawab itu dengan wajah datar. Yunwen mengatakan, aku datang untuk mengambil Heavenly Demonic Ring. Membuat pria itu meletakkan jarinya di dagu dan berkata, jadi begitu, seperti yang diduga, kau diutus oleh Grand Guardian. Tapi mendengar itu, Yunwen menggaruk kepala belakangnya dan mengatakan, tidak, aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku kembali. Mendengar itu, pria itu terdiam, lalu mengatakan, barangmu. Pria itu mulai mengeluarkan auranya dan mengatakan, aku sudah mengampunimu, mengingat sudah lama sekali aku tidak bertemu seseorang di ranah yang sama. Pria itu menarik pedangnya, lalu dengan marah mengatakan, tapi sebaiknya jaga mulutmu, bocah. Mendengar itu, sembari menarik pedangnya, Yunwen bertanya, jaga mulutku, dan sembari menangkap pedangnya, Yunwen mengatakan, kaulah yang harus menjaga mulutmu. Sembari menghunuskan pedangnya dan tersenyum. Dengan raut serius, Yunwen mengatakan, karena aku, Sang Supreme Heavenly Demon.